Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang yang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Hadirin semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah seorang pemuda yang durhaka kepada ibunya. Konon dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras, maka istrinya mengirimkan utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alqamah. Maka Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib bin Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah untuk mengucapkan La ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya. Ternyata saat itu Alqamah sudah dalam keadaan naza. Maka segeralah mereka mentalkinkannya, namun ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Kemudian mereka melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia mempunyai kedua orang tua? Ada yang menjawab, ada wahai Rasulullah. Dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemuinya, dan beliau berkata kepada utusan tersebut, katakan kepada ibunya Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuimu. Tatkala utusan itu telah sampai pada ibunya Alqamah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah. Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasul pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah. Sang ibu menjawab, wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, lalu apa perasaanmu padanya? Dia menjawab, saya marah kepadanya wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, kenapa? Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepadaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkanlah kayu bakar yang banyak. Maka Rasulullah menjawab, wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgeng. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah, demi zat dan jiwaku berada di tangannya. Salat, puasa dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi
engkau masih marah kepadanya?" Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho pada anakku Alqamah." Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat ataukah belum. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya, barangkali dia hanya malu kepadaku." Maka Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah tidak menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga. Maka Rasulullah melihatnya dan memperhatikan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatkan dan menguburkannya. Lalu di dekat kuburan itu beliau bersabda, "Wahai sekalian kaum muslim muhajirin dan ansar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikitpun kecuali dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah bergantung pada ridhonya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya." Para hadirin semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah kisah ini sebagai pelajaran kita supaya ke depan kita selalu berbakti kepada orang tua kita, tentunya kepada ibu kita. Semoga ini menjadi bekal untuk kita selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.